Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak-Bapak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa malam hari ini, walaupun secara virtual. Tapi dengan sukacita, mari kita mulai ibadah persekutuan kaum Bapak GPIB Immanuel Bekasi. Saya jemput Bapak-Bapak berdiri dan menyanyikan Mars Persekutuan Kaum Bapak. Memahami pribadi setiap umatnya. Dia tidak pernah membiarkan kita hidup dalam kesengsaraan dosa. Melalui kasih-Nya, Ia menebus, bahkan menganugerahkan kehidupan yang kita butuhkan. Bapak-bapak, mari menghadap Tuhan dan memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya yang besar atas kita. Gita Bakti 12 bait 1 dan 2 kita kidungkan. Di hadapan tatanya
Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, atas berkat dan penyertaan-Mu dalam langkah kehidupan kami sampai saat ini. Berilah kekuatan Roh-Mu melalui persekutuan yang indah ini, agar kami dapat menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kuduskanlah ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk Bapak-bapak. Mari siapkan hati untuk bersama melayani firman Allah. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau menyertai kami masing-masing sampai saat ini. Sebagai persekutuan kaum Bapa, kami bersyukur Tuhanlah yang menyertai kami, menolong dan memberkati kami. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengar, yang kami renungkan bersama, tidak berlalu sia-sia. Bersabda Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Bapak-bapak, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Pembacaan Alkitab malam ini dari Kisah Para Rasul Fatsal 23. Kisah Para Rasul Fatsal 23 ayat 31 sampai dengan 35 yang menyatakan, lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kiklia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang membaca, mendengar, dan memelihara, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Terpuji Kristus, haleluya. Silakan duduk. Bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita berlatar belakang Paulus dinyatakan tidak layak
dipenjara, atau dihukum mati. Paulus sepenuhnya berada dalam perlindungan wali negeri. Untuk jelasnya kita perhatikan di ayat 29 dan 30. Dikatakan, "Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu." Berdasarkan itu, para prajurit melaksanakan semua perintah yang ada dalam surat itu. Setelah membaca surat itu, wali negeri juga menjalankannya. Paulus diamankan dari rencana pembunuhan. Bapak-bapak yang kekasih, dalam melakukan tugas pelayanan, Allah selalu punya cara menolong hamba-hambanya. Terlebih saat hamba-hambanya mengalami kesulitan, bahkan terancam hendak dihukum mati. Pelayanan sesungguhnya bukan sesuatu yang menakutkan. Betul, berpelayanan ada resiko, tetapi tantangan yang ada harus dihadapi, bukan dengan menghindari pelayanan, tetapi laksanakan semua tugas secara serius dan bertanggung jawab. Selalu harus yakin bahwa Tuhan turut bekerja dan Tuhan menolong melalui siapa saja. Kita lihat tadi secara jelas Rasul Paulus sudah sangat amat terancam kematian. Tetapi Paulus dilindungi, dijagai oleh Tuhan Sang Empunya pelayanan. Sesungguhnya bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat untuk melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Tugas pemberitaan Injil adalah tugas yang mulia. Paulus mengalami banyak penderitaan, dilempari batu, masuk keluar penjara, diadili, bahkan hendak dihukum mati. Namun, semua penderitaan itu, ancaman-ancaman itu, sama sekali tidak menyurutkan semangat Rasul Paulus untuk melakukan tugasnya, menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil. Malah sebaliknya, Paulus semakin berani dan Paulus siap menanggung resikonya. Apa yang kita baca tadi, Paulus dipindahkan dari penjara di Yerusalem menuju ke Kaisarea oleh pasukan tentara. Malam itu berjalan lancar sampai tiba di Antipratis, kota perbatasan Yudea dan Samaria.
Kemudian pasukan bersenjata kembali ke Yerusalem, sementara pasukan berkuda mengantar Paulus sampai ke Kaisarea. Semua itu berlangsung dalam penyertaan Tuhan. Kuasa Tuhan menjamah wali negeri Felix, merubah tempat Paulus ditahan, dan Paulus diberlakukan lebih manusiawi. Bacaan ini mau mengajak bapak-bapak sekalian bahwa Tuhan menolong hamba-Nya. Tuhan juga menolong bapak-bapak semua di situasi yang sulit ini. Tetaplah memberitakan Injil melalui tanggung jawab sebagai pemimpin rohani di rumah masing-masing. Tetaplah mengasihi istri, anak-anak, serta cucu-cucu. Tetaplah memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gerejanya. Tetaplah berdoa dan beribadah. Kita semua memang sedang sulit. Tapi kesulitan itu jangan pernah membuat kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Bahwa sampai hari ini bapak-bapak sekalian dipelihara oleh Tuhan. Dikaruniakan kesehatan, sukacita dan kegembiraan di rumah masing-masing. Karena itu, ketika kesulitan menghadang, jangan lari, tapi lipat tangan, angkat hati pada Tuhan. Dan sebagaimana Rasul Paulus ditolong oleh Tuhan, maka bapak-bapak sekalian pun akan mengalami pertolongan Tuhan. Teruslah beriman pada Tuhan Yesus dan setialah dalam mengikut Yesus. Amin. Mari sehati kita menaikkan doa syafaat. Maha besar Allah Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji dan syukur patut kami persembahkan kepadamu. Karena kasih, kebaikan, kemurahan yang boleh kami terima dari Tuhan sampai saat ini. Terima kasih untuk persekutuan yang beribadah.
sekalipun harus kami masih lakukan di rumah kami masing-masing. Firman Tuhan yang telah kami dengar bersama, biarlah memotivasi kami untuk terus memberitakan Injil, kabar baik, kabar sukacita. Setidak-tidaknya kami menciptakan apa yang baik, apa yang benar di tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati para bapak selaku pemimpin rohani di rumah tangga. Tuhan memberkati para bapak dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan memberikan kesehatan yang prima, sehingga dalam kasih-Mu, bapak-bapak boleh tetap sehat, boleh tetap beraktivitas. Kami berdoa untuk bapak-bapak yang sedang sakit, dimanapun mereka berada, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Jamahan kasih kuasa Tuhan kiranya bekerja, dinyatakan untuk kesembuhan para bapak yang sedang sakit. Bapak-bapak yang sedang mengalami pergumulan menyangkut kehidupan hari lepas ke hari, kesulitan ekonomi, kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan ketabahan, dijauhkan dari tindakan kriminal. Dan dalam kebaikan Tuhan, biarlah para bapak boleh mencari jalan yang baik. Mereka juga kiranya diberkati dengan kreativitas mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya rahmat dan kebaikan Tuhan selalu menyertai bapak-bapak di GPIB Immanuel Bekasi. Dan biarlah semangat mereka tidak pernah surut untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kalau nanti kami beristirahat, Tuhan jaga kami. Kami nikmati istirahat malam ini dalam naungan kasih-Mu. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat segar untuk kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk di pengucapan syukur. Bapak-bapak, marilah memberi tanda ungkapan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 14. Sampaikan persembahan bapak-bapak melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja dengan menginformasikan ke nomor WhatsApp 0822 9969 8047 atau melalui persembahan online dengan cara scan QRIS kode yang tertera di slide layar. Tata ibadah dan berita Immanuel dengan menggunakan HP atau gadget langsung dari rumah. 1 QRIS untuk 1 nomor rekening
yakni dana pelayanan, nomor rekening 0016241698. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah, sumber berkat, kami kembalikan persembahan kami sebagai tanda syukur kepadamu. Memang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi Tuhan berkenanlah menerima persembahan syukur kami ini, yang kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati benda-benda yang mati ini, berkati mereka yang mengelolanya, dan biarlah semua itu hanya untuk kebesaran kuasa kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari akhiri ibadah ini dalam satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai bapak-bapak bersama seisi keluarga malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.